Selamat hari Minggu yang diberkati, seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. 2025 possessing your possession. Miliki apa yang menjadi milikmu. Dari semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Ada begitu banyak warisan yang Allah mau berikan kepada saudara, kepada saya sebagai anak-anaknya dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Miliki semuanya. Jangan miliki sebagian. Amin. Kita lihat videonya sekali lagi. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Suatu negeri dengan mata air, sungai dan danau, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, suatu negeri dengan pohon ara, pohon anggur, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali. Kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Miliki apa yang menjadi milikmu. Possess your possession. Amin. 2025 possessing your possession. Miliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Miliki semua. Jangan sebagian. Bagaimana caranya saudara memiliki apa yang seharusnya menjadi milik saudara dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan? Dengan apa saudara memiliki? Dengan iman. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Tentang pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Terus tempatkan dirimu di bawah firman Kristus, di bawah firman dari pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Iman akan timbul. Apa itu iman? Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, perkatakan. Maka saudara akan memiliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Dan yang pertama, jangan ada ruang untuk ketidakpercayaan. Jangan ada ruang untuk ketidakpercayaan. Yang kedua, jangan ada ruang untuk hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat bukannya membuat saudara melihat kepada Yesus dan kepada pekerjaan yang sudah diselesaikan, tapi hukum Taurat akan selalu membuat saudara melihat kepada dirimu sendiri. Yang penuh dengan keterbatasan. Dan pada akhirnya kamu membatasi Tuhan. Yang ketiga, jangan ada ruang untuk kemalasan. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan malas. Kita sudah tahu instruksinya. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu. Amin. Setiap tempat jelajahi, explore. Alkitab saudara, setiap halamannya ada begitu banyak janji Tuhan. Semua Alkitab saudara dari depan sampai belakang, semuanya berbicara tentang Yesus. Bukan tentang yang lain. Dan tentang pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Lihat, explore setiap halamannya, setiap jengkal tanah yang kamu injak akan kuberikan kepadamu. Setiap lembar Alkitab saudara ada janji Tuhan di sana. Explore, imani, amin. Kamu akan memiliki apa yang menjadi milikmu dari pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Kita lihat firman Tuhan dari Yosua pasal 18 ayat 1 sampai dengan 3. Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana. Karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu?
Maka berkumpullah segenap umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Kita sudah sama-sama melihat minggu yang lalu dalam Yosua pasal 13. Setelah sekian lama mereka tinggal di tanah perjanjian, Tuhan datang kepada Yosua dan berkata, engkau telah tua dan lanjut umurmu, dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Masih amat banyak milikmu yang belum kamu miliki. Dan ternyata kita tahu di Yosua pasal 18, di sini dikatakan pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Tuhan menegur Yosua, engkau tua, sudah lanjut umurmu, tetapi dari negeri ini masih amat banyak. Dan kita mengerti sekarang kenapa Tuhan berkata masih amat banyak. Ada berapa suku Israel? 12. Ternyata lebih dari 50% mereka belum memiliki milik pusaka mereka. Masih ada 7 suku yang belum memiliki bagian milik pusaka mereka. Mereka belum menduduki negeri itu. Mereka belum berperang mengusir penduduknya. Apa yang menyebabkan mereka belum memiliki milik pusaka mereka? Sebab itu berkatalah Yosua kepada bangsa Israel. Yosua ditegur Tuhan, Tuhan menegur bangsa Israel sekarang. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas? Apa yang menyebabkan mereka belum menduduki milik pusaka mereka? Malas. Malas. Bukannya mereka gak sanggup berperang. Mereka orang-orang yang disertai Tuhan. Tuhan berkata, selama kamu hidup tidak ada seorang pun yang mampu bertahan menghadapi engkau. Saudara bisa bayangin. Sedemikian rupa Tuhan menyertai mereka. Bukan kamu yang berperang, aku yang berperang. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga kamu tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Jadi kita tahu sekarang alasannya. Kenapa masih ada 7 suku? Kenapa masih ada begitu banyak milik pusaka mereka yang belum mereka miliki? Karena mereka malas. Itu doang alasannya, malas. Itu sebabnya yang kita pelajari minggu yang lalu, jangan ada ruang untuk kemalasan. Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Kamu gak perlu berperang seperti bangsa Israel berperang. Tuhan yang berperang, Yesus yang menyelesaikan segala sesuatunya. Kamu tinggal menerima. Yesus menang, dia berkata, it is finished. Semuanya sudah selesai. Saudara dan saya yang percaya sama Yesus tinggal menerima. Itu sebabnya Alkitab berkata, Yesus menang, kamu lebih daripada pemenang. Untuk bisa menang, Yesus harus hancur-hancuran di atas kayu salib. Dan saudara menerima bagian yang sama seperti orang menang terima. Tapi kamu tidak mengalami seperti apa yang orang menang alami. Yesus hancur-hancuran. Dia menggantikan posisimu. Dia mati muda, kamu terima umur yang panjang. Yesus menang, saudara dan saya lebih daripada pemenang. Bagaimana caranya menerima semuanya ini? Hanya dengan iman. Tapi mereka tidak menerima. Kenapa? Karena mereka malas. Yesus sudah menang. Semuanya ada di setiap lembar Alkitab saudara. Setiap lembar Alkitab saudara itu ada janji Tuhan. Jelajahi, explore, terima dengan iman. Jangan malas. Itu doang kuncinya, jangan malas. Kita sudah sama-sama melihat salah satu suku yang terkenal dengan kemalasannya kemarin. Suku apa? Asher. Kita sudah lihat begitu luar biasa warisan. Suku Asher. Ada Tirus, ada Sidon. Wilayahnya begitu subur. Tetapi apa yang terjadi? Mereka bermalas-malasan. Mereka tidak mengusir penduduk aslinya. Sehingga mereka masih tinggal bersama-sama dengan orang Kanaan, penduduk asli itu. Apa artinya? Mereka tidak memiliki apa yang menjadi milik mereka. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat warisan suku Asher dari sisi jasmani secara natural. Saya akan menjelaskan sama saudara apa warisan suku Asher secara spiritual, secara rohani. Kita lihat firman Tuhan dari Kejadian pasal 49 ayat yang ke-20. Asher makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Asher makanannya akan
limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Ini merupakan nubuatan dari seorang bapak yang bernama Yakub kepada anaknya. Yakub anaknya ada berapa? 12. Kepada salah satu anak yang bernama Asher. Asher, makananmu akan limpah mewah dan akan menjadi santapan raja-raja. Bukan hanya berlimpah tapi mewah. Kita sudah sama-sama melihat secara natural, secara jasmani. Di mana lihat peta suku Asher, bagian wilayahnya terletak di tepi laut Mediterania, begitu subur karena begitu dekat dengan air, menghasilkan makanan yang begitu berlimpah. Bukan hanya secara kuantitas, jumlahnya banyak, tapi kualitasnya juga baik. Mewah, mahal, itu sebabnya menjadi santapan raja-raja. Ini secara jasmani, secara natural. Apa artinya secara rohani, secara spiritual? Ini berbicara tentang kesembuhan. Kesembuhan adalah sesuatu yang mahal hari ini. Betul? Nah, saya akan jelaskan sama saudara. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 23. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari negeri itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah Tirus dan Sidon ada di wilayah suku Asher. Kita sudah lihat petanya kemarin. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Jadi mereka tinggal bersama-sama dengan penduduk asli. Mereka tidak mengusir. Masih ada penduduk aslinya. Dan berseru kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus tidak merespon perempuan ini. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Waktu dia berkata kepada Yesus, dia berkata begini, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud." Dia memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud. Tidak ada seorang pun yang memanggil berseru kepada Mesias dengan sebutan anak Daud selain daripada orang Yahudi. Hanya orang Yahudi yang memanggil seseorang yang dianggap Mesias dengan sebutan anak Daud. Alkitab sudah menegaskan perempuan ini bukan orang Yahudi. Dia penduduk asli negeri itu, orang Kanaan. Jadi kalau dia datang sama Yesus, memanggil Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud." Artinya dia datang sama Yesus berpura-pura sebagai orang Yahudi. Pura-pura. Apakah Yesus tahu? Ya, dia tahu. Itu sebabnya dia tidak menjawab sama sekali. No respon. Tetapi apa jawab Yesus? Ayat 24 sampai 25. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud, "Kasihanilah aku." Dia berpura-pura sebagai orang Yahudi, tapi Yesus berkata, "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Artinya apa? Yesus tahu, kamu bukan orang Yahudi. Kamu orang Kanaan. Kemudian perempuan ini mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Perempuan ini tidak lagi memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud. Artinya apa? Dia datang sama Yesus sekarang apa adanya. Dia tidak lagi berpura-pura sebagai orang Yahudi, tapi dia datang apa adanya. Tuhan tidak bisa memberkatimu kalau kamu berpura-pura. Tuhan tahu segala sesuatunya tentang saudara. Saudara terbuka di mata Tuhan. Dia tahu segala sesuatunya. Jadi jangan berpura-pura. Ayat 26, ayat 28. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing."
Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saya mau saudara mengerti, waktu Yesus datang pertama kali ke dalam dunia ini, semua berkat, keselamatan, termasuk kesembuhan, pertama kali hanya untuk orang Israel. Hanya untuk orang Yahudi, belum saatnya untuk bangsa-bangsa lain. Belum saatnya. Itu sebabnya Tuhan berkata tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melempar kepada anjing. Dan Tuhan menyebut bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi dengan sebutan anjing. Kemudian perempuan ini berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Namun anjing, bangsa-bangsa lain makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Remah-remah di sini berbicara tentang remah-remah roti. Betul? Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudara bisa lihat, menerima sesuatu dari Tuhan hanya dengan iman. Bukan dengan yang lain. Hanya dengan iman. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi roti di sini berbicara tentang kesembuhan. Roti di sini berbicara tentang kesembuhan. Dan ini terjadi di mana? Tirus dan Sidon, daerah wilayah Asher. Ingat warisan suku Asher? Balik lagi, Kejadian 49 ayat 20. Asher makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Kata makanan di sini, terjemahan dalam bahasa aslinya adalah lehem. Lehem. Ingat Bethlehem. Bet rumah, lehem roti. Artinya rumah roti. Jadi lehem artinya apa? Bread, roti. Dalam Alkitab versi New King James terjemahan, bread from Asher shall be rich. Betapa roti, kesembuhan adalah hal yang mewah, mahal. Dan saya punya kabar baik buat saudara hari ini. Saudara yang percaya sama Yesus, saudara bukan anjing. Amin. Yesus sudah menyelesaikan. Dia sudah menanggung semua penyakitmu. Yesaya mengatakan sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Sesungguhnya. Apa artinya? Jangan ragu. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Di atas kayu salib dia telah menyediakan kesembuhan. Saudara dan saya yang percaya sama Yesus, kamu bukan anjing. Kamu adalah anak-anaknya. Kamu adalah imamat yang rajani. Kamu imam, kamu raja. Apa makanan raja? Bread, kesembuhan. Jadi buat kamu, buat saya yang percaya sama Yesus, kita bukan anjing. Tapi kita adalah anaknya. Bagian saudara, bagian saya bukan lagi remah-remah. Tapi bagian saudara, bagian saya adalah roti utuh yang disediakan di atas meja untuk anak-anaknya. Kesembuhan adalah milikmu. Milik apa yang menjadi milikmu? Kesembuhan. Kesembuhan adalah milikmu. Amin. Jadi inilah warisan suku Asher. Ini warisan saudara, ini warisan saya. Jadi bukan lagi remah-remah. Tapi saudara menerima roti utuh yang disediakan bagi anak-anak di atas meja. Kesembuhan adalah milik saudara, milik saya. Saudara yang sakit hari ini, milik ia menjadi milikmu. Bread from Asher. Itu adalah santapan raja. Kamu adalah raja hari ini. Kamu adalah imamat yang rajani. Kamu imam, kamu raja. Kesembuhan adalah milikmu. Bilang sama kiri kanan saudara, kesembuhan adalah milikmu. Amin. Kita lihat sekarang setelah Yakub, Israel menjadi bangsa yang besar. Ada berapa anaknya? 12. Anak-anaknya menjadi suku-suku bangsa Israel.
Kemudian Musa pernah menubuatkan satu persatu suku-suku Israel. Dan kita lihat apa nubuatan Musa tentang suku Asher. Ulangan pasal 33 ayat 24-25. Tentang Asher ia berkata, diberkatilah Asher di antara anak-anak lelaki. Biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu selama umurmu kiranya kekuatanmu. Tentang Asher, Musa berkata, diberkatilah Asher di antara anak-anak lelaki. Biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya. Dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat warisan suku Asher secara natural. Diberkatilah dia di antara anak laki-laki. Dia disukai oleh saudara-saudaranya. Amin. Diberkatilah saudara. Dan kalau saudara disukai oleh seseorang, maka orang itu akan memberikan kebaikan sama saudara. Memberikan favor dan mempermudah segala sesuatunya. Dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Kita sudah lihat daerah Asher, daerah yang subur, ada begitu banyak perkebunan zaitun di sana. Mereka menghasilkan zaitun yang berlimpah. Artinya apa? Mereka berlimpah minyak zaitun secara natural. Apa artinya secara spiritual? Biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Minyak berbicara tentang apa? Roh Kudus. Mencelupkan kakinya ke dalam minyak artinya apa? Hidup di dalam Roh Kudus. Hidup di dalam roh. Amin. Hidup berdasarkan roh. Hidup dipimpin oleh roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dalam roh. Ini berbicara tentang hidup di bawah kasih. Di bawah kasih karunia. Hidup menurut daging artinya hidup di bawah hukum Taurat. Hidup menurut roh artinya hidup di bawah kasih karunia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia. Dan inilah milikmu, inilah warisanmu. Kalau saudara hidup di bawah kasih karunia, maka saudara adalah orang yang paling diberkati. Paling disayang sama Tuhan. Dan Tuhan akan melimpahkan kebaikannya sama saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Dan perhatikan baik-baik, biarlah dari besi, dari tembaga palang pintumu selama umurmu, kiranya kekuatanmu. Selama umurmu, kiranya kekuatanmu. As your days. As your days, selama umurmu. Demikianlah kekuatanmu. Artinya apa? Selama umurmu. Umurmu akan terus bertambah. Betul? Selama umurmu bertambah, demikianlah kekuatanmu. Kalau umurmu bertambah, artinya kekuatanmu bertambah. Orang dunia berkata, pakar kesehatan berkata, kalau umur manusia bertambah, semakin umur manusia bertambah, maka kekuatan manusia secara fisik semakin berkurang. Apakah itu benar? Benar, tapi tidak benar buat saudara. Ini warisan saudara. Selama umurmu, as your days. Amin. Selama umurmu, demikianlah kekuatanmu. Umurmu boleh bertambah, tapi kekuatanmu tidak pernah berkurang. Yang percaya boleh bilang amin. Yang percaya boleh bilang amin. Miliki apa yang menjadi milikmu. Amin. Umurmu bertambah, kekuatanmu juga bertambah. Kekuatanmu bertambah. Ini warisan saudara. Miliki apa yang menjadi milikmu. Kita sudah lihat ini betapa luar biasa warisan suku Asher. Tapi mereka tidak memiliki. Apa yang menjadi milik mereka? Apa alasannya, Malas. Malas. Padahal instruksinya sangat sederhana. Instruksinya sangat, untuk bisa memiliki negeri ini, memiliki warisan, memiliki milik pusakanya. Instruksinya sangat sederhana. Apa instruksi untuk memiliki? Perhatikan baik-baik. Yosua pasal 1 ayat 2-3, kemudian ayat 5-7. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Instruksinya seperti ini. Hambaku Musa telah mati. Sekarang kamu Yosua bersiaplah. Seberangnya sungai Yordan, engkau beserta seluruh bangsa ini ke negeri yang kuberikan kepadamu. Setiap tempat yang kamu injak akan kuberikan kepadamu. Setiap tempat yang kamu injak akan kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun, perhatikan baik-baik, tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seorang pun. Siapapun musuhmu di sana, tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau. Jadi enggak ada alasan. Mereka tidak bisa memiliki apa yang menjadi milik mereka. Dan kita tahu alasannya cuma satu, malas. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara familiar dengan kalimat ini? Ini firman Kristus. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Immanuel. Amin. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah. Katakan bersama saya, kujanjikan dengan bersumpah. Kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Kemanapun kau pergi supaya engkau beruntung. Good success. Berhasil. Konteksnya adalah berhasil memiliki apa yang menjadi milikmu. Perhatikan baik-baik. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini muncul sebanyak 2 kali. Betul? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Muncul sebanyak 2 kali. Kuatkan, teguhkan hatimu, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan hanya minta. Apa artinya hanya? Hanya satu hal. Perhatikan instruksinya. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya apa? Percaya. Ada 2 kali penekanan di sini. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini sangat penting sekali. Ini penekanan. Kenapa Tuhan minta Yosua untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya? Untuk masuk ke tanah itu. Kenapa? Karena negeri yang Tuhan mau membawa mereka masuk adalah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah. Negeri yang dijanjikan dengan bersumpah. Pertanyaan saya, apakah Allah perlu bersumpah? Enggak perlu. Enggak perlu. Kalau Tuhan janji sama saudara, saudara percaya? Yes. Kenapa? Karena di bibirnya enggak ada dusta. Tapi dia tambahin lagi. Aku berjanji dan aku bersumpah. Kenapa Tuhan bersumpah untuk janjinya? Ibrani pasal 6. Ayat 17 sampai 18. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian hukumnya. Allah telah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Allah gak perlu bersumpah karena di bibirnya gak ada dusta. Tapi kenapa dia bersumpah? Untuk meyakinkan orang yang berhak menerima janji itu. Meyakinkan apa yang aku janjikan, aku pasti genapi. Dia ikatkan dirinya dengan sumpah. Itu sebabnya Allah berkata kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu.
Jaga imanmu, pelihara imanmu, tetap percaya. Kenapa? Karena negeri itu kujanjikan kepadamu dengan bersumpah. Artinya apa? Kamu pasti masuk. Pasti kamu masuk. Hanya percaya. Hanya percaya. Hanya iman. Jadi bagaimana caranya menerima semua pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus kan? Hanya dengan iman. Enggak ada cara yang lain. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Apapun yang kamu lihat di sana, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Kamu lihat raksasa, teguhkan, kuatkan hatimu. Kamu lihat benteng yang besar, yang berkubu, kuatkan, teguhkan hatimu. Ingat perkataanku, tidak ada seorang pun yang sanggup bertahan malah menghadapi engkau. Aku yang berperang buat kamu, seperti aku menyertai Musa, aku menyertai kamu. Ingat itu, kuatkan, teguhkan hatimu. Amin. Jadi apapun, perhatikan baik-baik, saudara dan saya ada di dalam Kristus Yesus. Dan Alkitab berkata, Kristus adalah ya buat semua janji Allah. Kenapa? Karena di atas kayu salib, dia sudah menyelesaikan semuanya. Amin. Ada begitu banyak warisan yang sudah dia selesaikan, yang dia mau berikan sama saudara. Tuhan tidak hanya berjanji, aku akan menyembuhkan kamu. Tidak, tapi dia berikan anaknya untuk mengikat janjinya. Dia berikan anaknya mati, menanggung semua penyakitmu. Dia bukan hanya janji, tapi dia kasih kepastian. Anakku sudah mati, gantikan posisimu. Menanggung semua penyakitku, supaya kamu sembuh. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Jadi apapun yang kamu lihat hari ini, apapun yang kamu lihat hari ini, apapun yang kamu hadapi, kuatkan, teguhkan hatimu. Karena Kristus adalah ya buat semua janji Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi kalau saudara ragu untuk menguatkan hatimu, lihat Kristus, lihat firman Kristus, lihat salib Yesus. Lihat salib Yesus. Amin. Dia mengikatkan dirimu dengan sumpah. Untuk apa? Memberikan kepastian, meyakinkan kamu kepada orang yang berhak menerima janji. Jaga imanmu, kuatkan imanmu, teguhkan imanmu. Bagaimana caranya kamu bisa memiliki iman? Instruksi selanjutnya. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janganlah engkau lupa. Instruksi pertama, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Negeri ini kujanjikan kepadamu dengan bersumpah. Kuatkan, teguhkan hatimu, jaga imanmu. Mungkin Yosua bertanya, bagaimana caranya saya bisa memiliki iman, menjaga iman? Tuhan berkata, selanjutnya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Instruksi yang kedua, jangan lupa baca Alkitabmu. Tapi kebanyakan kita lupa. Udah baca Alkitab belum? Belum. Kapan terakhir baca Alkitab? Minggu lalu. Janganlah engkau. Ya, saudara bisa lihat instruksinya begitu sederhana. Tuhan saudara bukan Tuhan yang ribet, bukan Tuhan yang Tuhan yang simple. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Jangan lupa. Tapi saya lupa Pak, bukan lupa, kamu malas. Itu aja intinya. Memperkatakan firman Tuhan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalanan apa konteksnya? Perjalanan memiliki apa yang menjadi milikmu di sana. Kamu berhasil. Kamu akan memiliki apa yang menjadi milikmu. Amin. Mazmur berkata, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuat, berhasil. Apa saja. Apakah saudara percaya? Saya percaya Allah saya. Saya percaya Tuhan saya. Apa saja yang kamu perbuat berhasil.
Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Mazmur berkata, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tapi banyak orang Kristen yang memiliki salah pengertian. Ketika mereka bertemu dengan kitab Taurat Tuhan, mereka berpikir, oh ini artinya 10 hukum Taurat. Bukan. Kitab Taurat di sini terjemahannya adalah the book of the law. Taurat Tuhan, the law of the Lord. Dan setiap kali kamu ketemu kata Taurat, terjemahannya adalah Torah. Torah bisa memiliki dua arti. Yang pertama, the 5 books of Moses, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Karena hanya itu yang mereka miliki saat itu. Kitab suci mereka, 5 buku Musa. Yang ditulis Taurat bisa berbicara tentang instruksi Tuhan, petunjuk Tuhan. Jadi bukan tentang hukum Taurat. Perhatikan baik-baik, kita lihat supaya saudara mengerti. Mazmur 19 ayat yang ke-8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Taurat Tuhan itu sempurna, instruksi Tuhan, petunjuk Tuhan itu sempurna. Menyegarkan jiwa. Tapi kalau saudara memiliki pengertian Taurat Tuhan itu 10 hukum Taurat, maka kalimatnya seperti ini, 10 hukum Taurat itu sempurna. Benar? Benar. 10 hukum Taurat menyegarkan jiwa. Benar? Tidak benar. Enggak benar. Pelayanan yang memimpin kepada kematian tertulis dalam 2 buah loh batu. Hukum Taurat mematikan, bukan menyegarkan jiwa. Hukum Taurat mematikan. Jadi apa itu Taurat Tuhan? Instruksi Tuhan, petunjuk Tuhan, firman Tuhan secara keseluruhan konteksnya saat itu. Firman Tuhan secara keseluruhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan seluruh firman Tuhan. Amin. Instruksi Tuhan, petunjuk Tuhan. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kamu berhasil memiliki apa yang menjadi milikmu. Kenapa demikian? Perhatikan baik-baik. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cinta Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Betapa ku cinta Tauratmu. Betapa ku cinta instruksimu, petunjukmu. Betapa ku cinta firmanmu secara keseluruhan. Ku renungkan sepanjang hari. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, firman Tuhan, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Terus menerus, jangan lupa. Sesuatu terjadi kepada orang-orang yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan. Apa yang terjadi sama mereka? Sehingga mereka beruntung, berhasil. Kenapa dikatakan mereka beruntung, berhasil? Ada sesuatu terjadi kepada orang-orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Oke? Ayat 98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Perintahmu, instruksimu, firmanmu membuat aku lebih bijaksana dari musuh-musuhmu. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Perintahmu, firmanmu, petunjukmu selama-lamanya ada padaku. Kurenungkan sepanjang hari. Sehingga aku menjadi lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Daripada seteru-seteruku. Lebih bijaksana daripada pesaing-pesaingku. Lebih bijaksana daripada kompetitorku. Kata bijaksana di sini terjemahannya sakam, yang artinya apa? To be wise in mind, word, and act. Menjadi orang yang lebih bijaksana dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seberapa banyak di antara saudara yang mau lebih bijaksana dalam pikiran, perkataan, perbuatan daripada orang lain? Tuhan tolong catat dan tunjuk tangan. Bagaimana caranya? Nggak ada cara lain. Perintahmu, firmanmu, instruksimu ada padaku. Kurenungkan sepanjang hari. Ini yang Tuhan katakan kepada Yosua. Firman Tuhan yang membuat kamu lebih bijaksana dari siapapun. Amin. Ayat 99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan.
Aku lebih berakal budi dari semua pengajarku. Satu saat saudara akan lebih pandai daripada saya. Kenapa ada yang bilang amin? Harus ada generasi yang muncul yang lebih pandai. Amin. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu, instruksi peringatanmu, firmanku, kurenungkan. Kurenungkan. Sesuatu terjadi kepada orang-orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Kata berakal budi di sini terjemahannya adalah sakal, yang artinya apa? Intelligent, understanding. Saudara menjadi orang yang cerdas, memiliki pemahaman. Waktu kamu melihat situasi, kamu paham. Oh A, B, saya satukan. Kamu ketemu jalan keluarnya. Sehingga kamu memiliki good success, keberhasilan yang baik. Aku lebih berakal budi dari semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanku kerenungan. Sesungguhnya ayat ini berbicara tentang Yesus. Waktu Yesus berumur 12 tahun ketika dia ada di bait Allah. Orang tuanya mencari Yesus kemana-mana, tapi orang tuanya menemukan Yesus di bait Allah sedang duduk bertanya jawab dengan alim ulama. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan semua orang yang mendengar dia, mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasannya. Saudara bisa bayangin, Yesus duduk di dalam bait Allah, di dalam sinagoga bait Allah. Kemudian dia bertanya jawab dengan alim ulama. Ada orang-orang yang begitu pandai di sana, tahu Alkitab dari kitab suci dari depan sampai belakang. Tapi mereka bertanya jawab ketika Yesus bertanya, ketika Yesus menjawab. Mereka semua heran akan kecerdasannya. 12 tahun. Kata kecerdasan di sini terjemahannya adalah sunesis. Yang artinya apa? Running together atau putting together. Menggabungkan beberapa hal. Memiliki pemahaman. Sehingga dia sanggup menggabungkan beberapa hal. Dia bisa membaca situasinya. Dia orang yang cerdas. Dia memiliki pemahaman, wawasan yang luas. Ketika dia melihat situasi, dia bisa cari jalan keluarnya. Cerdas. Tunesis. Inilah Yesus, inilah Yesus saya. Apa yang menyebabkan kamu berakal budi lebih daripada pengajar-pengajarmu? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Amin. Firaun pernah bermimpi sebanyak 2 kali. Yang pertama dia bermimpi, dia melihat ada 7 lembu yang gemuk. Kemudian dia melihat ada 7 lembu yang kurus. Dan pada akhirnya 7 lembu yang kurus memakan 7 lembu yang gemuk. Mimpi yang kedua, dia melihat bulir-bulir yang gemuk. 7 bulir gemuk dan 7 bulir yang kurus. Kemudian 7 bulir yang kurus menelan 7 bulir yang gemuk. Tidak ada seorang pun yang sanggup mengartikan mimpinya Firaun. Tapi ada satu orang yang sanggup mengartikan mimpinya Firaun. Siapakah dia? Yusuf. Lebih berakal budi, lebih bijaksana dari semua orang yang ada di Mesir. Dan kemudian Yusuf berkata, mimpi tuanku keduanya sama. Ada 7 tahun kelimpahan, setelah itu 7 tahun kelaparan. Kemudian Yusuf memberikan usul kepada Firaun. Perhatikan baik-baik. Dia memiliki sunesis. Putting together, dia tahu situasinya. Dia berikan jalan keluar, dia berikan usul begini. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seseorang yang berakal budi dan bijaksana. Apa yang membuat kamu lebih bijaksana daripada musuh-musuhmu? Firman Tuhan. Apa yang membuat kamu lebih berakal budi daripada pengajarmu? Firman Tuhan. Baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkat menjadi kuasa atas tanah Mesir. Firaun bermimpi dan tidak ada seorang pun yang sanggup mengartikan mimpi Firaun. Hanya Yusuf. Yusuf memberikan usul. Baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Apa responnya Firaun? Lalu Firaun berkata kepada pegawai, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah.
Dan kata Firaun slide berikutnya, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi. Dia berakal budi lebih daripada musuh-musuhnya. Dan bijaksana, cakam. Lebih daripada semua orang pintar yang ada di Mesir. Amin. Yusuf menjadi orang yang berakal budi dan bijaksana. Kenapa Yusuf bisa menjadi orang yang berakal budi dan bijaksana? Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Allah memberitahukan, Allah berfirman. Kamu menjadi orang yang berakal budi dan bijaksana. Bagaimana caranya kamu menjadi orang yang berakal budi dan bijaksana? Firman Tuhan. Gak ada cara lain. Firman Tuhan. Tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Jangan lupa. Kamu mau berhasil? Gak ada yang bilang amin. Bukan mau gagal terus sih. Saya tanya, kamu mau berhasil? Diam semua. Ayo kesempatan terakhir, kamu mau berhasil? Ingat instruksinya. Hanya kuatkan, teguhkan hatimu. Berhasil konteksnya apa? Berhasil konteksnya Yosua memiliki tanah perjanjian. Ada begitu banyak ketersediaan di sana. Konteks saudara, konteks saya. Berhasil memiliki apa yang menjadi milik kita dari pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Instruksinya jelas. Jelas sekali instruksinya. Enggak abstrak. Yang pertama, kuatkan, teguhkan hatimu. Hanya kuatkan, teguhkan hatimu. Miliki iman. Apapun situasinya. Apapun situasinya. Tuhan berkata kepada Yosua, hanya kuatkan, teguhkan hatimu. Karena negeri itu kujanjikan kepadamu, bukannya sekedar janji, tapi kujanjikan plus sumpah. Untuk apa? Memberikan kepastian kepada kamu. Apa yang kujanjikan, itu kugenapi. Hanya kuatkan, teguhkan hatimu. Kamu masuk, kamu lihat raksasa, kuatkan, teguhkan hatimu. Kamu masuk, kamu lihat benteng yang berkubu, benteng yang besar, kuatkan, teguhkan hatimu. Kamu lihat ada begitu banyak raksasa, kuatkan, teguhkan hatimu, karena aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun yang sanggup menghadapi engkau seumur hidupmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, apapun yang kamu lihat, aku selalu menyertai kamu, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Seperti aku menyertai Musa, aku menyertai kamu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Bagaimana caranya saya bisa menguatkan, teguhkan hati saya? Tuhan berkata, jangan kau lupa. Instruksi selanjutnya, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan ini siang dan malam. Dengan demikian, kamu akan berhasil menduduki apa yang menjadi milikmu. Demikian dengan saudara, dengan saya. Hanya kuatkan, teguhkan hatimu. Hanya kuatkan, teguhkan hatimu. Amin. Dia memberikan janji kepadamu. Bukan hanya di mulut. Tapi dia buktikan dengan anaknya. Ia yang tidak menyayangkan anak sendiri. Tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Aku akan menyembuhkan penyakitmu. Apa buktinya Tuhan? Anakku sudah menanggung penyakit. Kamu terima dengan iman. Hanya kuatkan, teguhkan hatimu. Bagaimana saya bisa menguatkan, teguhkan hati saya Tuhan? Jangan lupa renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dengan demikian kamu berhasil memiliki apa yang menjadi milikmu. Tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Kamu menjadi orang yang lebih bijaksana. Lebih berakal budi. Daripada semua musuh-musuhmu. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Itu sebabnya kamu berakal budi. Kamu bijaksana. Kamu berhasil memiliki apa yang menjadi milikmu. Instruksi jelas hari ini. Kuatkan, teguhkan hatimu. Yang kedua, jangan lupa. Kalau kamu lupa, itu bukan lupa, kamu malas. Saudara bisa bayangin, Tuhan kasih semua sama saudara. Dengan bersumpah. Kurang apa lagi?
Kenapa kamu tidak mau memiliki? Dan kenapa kamu belum memiliki sampai hari ini? Janji yang diberikan dengan sumpah, artinya kamu akan memiliki. Miliki apa yang menjadi milikmu. Kuatkan, teguhkan hatimu, apapun yang kamu hadapi, apapun yang kamu lihat. Sekalipun situasinya tidak kamu harapkan. Kuatkan, teguhkan hatimu, tetap pegang firman Tuhan. Bagaimana caranya? Terus tempatkan dirimu di bawah firman Tuhan. Renungkan siang dan malam. Kamu akan memiliki apa yang menjadi milikmu. Dan lebih daripada itu, kamu menjadi orang yang lebih bijaksana daripada orang lain. Amin. Dan lebih daripada itu, kamu menjadi orang yang berakal budi. Kamu memiliki kecerdasan, memiliki pengetahuan, situasinya, apapun situasinya, kamu bisa baca semuanya. Putting, running together, apapun, oh masalah ini, oh begini, oh jalan keluar, begini. Itu semua datang dari firman Tuhan. Kamu jadi orang yang cerdas, kamu jadi orang yang intelijen. Pada akhirnya kamu memiliki kesuksesan yang baik. Jadi hanya satu instruksinya, kuatkan, teguhkan hatimu. Percaya. Bagaimana caranya saya tetap percaya? Jangan kau lupa. Tuhan bilang, jangan lupa. Memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan itu siang dan malam. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Kenapa merenungkan firman Tuhan siang dan malam kita berhasil? Karena firman Tuhan menjadikan kamu lebih bijaksana. Firman Tuhan menjadikan kamu lebih berakal budi. Intelligence. Kamu punya wawasan, kamu punya pengetahuan. Kamu sanggup membaca situasinya. Dan pada akhirnya kamu akan memiliki apa yang menjadi milikmu. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Saudara belajar sesuatu hari ini? Jadi gak ada cara lain. Mungkin sepanjang tahun ini kita akan belajar bagaimana caranya merenungkan firman Tuhan. Gak ada cara lain. Karena menerima semua yang sudah diselesaikan hanya dengan iman. Bagaimana iman timbul? Dari pendengaran akan firman Kristus. Hanya satu yang kamu lakukan kalau kamu mau menerima semua yang sudah diselesaikan. Dengan iman. Apa itu iman? Timbul dari pendengaran akan firman. Terus tempatkan dirimu. Jangan lupa. Jangan lupa. Oke? Bilang sama kiri kananmu, jangan lupa. Jangan lupa. Nggak ada alasan untuk lupa. Kenapa lupa? Karena malas. Amin. Betapa kami bersyukur Tuhan. Instruksi yang begitu jelas. Yang kami dengar hari ini. Untuk bisa memiliki apa yang menjadi milik kami dari pekerjaan yang sudah engkau selesaikan di atas kayu salib. Teguhkan, kuatkan hatimu. Hanya teguhkan, kuatkan hatimu. Karena semua yang akan aku berikan kepadamu sudah diselesaikan oleh Yesus, anaknya di atas kayu salib. Hanya kuatkan, teguhkan hatimu. Terima semuanya dengan iman. Itu sebabnya janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan, menempatkan dirimu di bawah firman Kristus, pekerjaan yang sudah diselesaikan. Dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan have a good success. Kesuksesan yang baik untuk memiliki apa yang sudah engkau selesaikan. Dan lebih daripada itu, kami akan menjadi orang yang lebih bijaksana daripada musuh-musuh kami. Kami lebih berakal budi dari siapapun. Dan pada akhirnya ketika semuanya itu dimanifestasikan dalam hidup kami. Hanya namamu Tuhan yang dipermuliakan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Amin.